Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertungkat kadat basa bapegai kepengaturan. Bertemu lagi dengan saya Doyong Bubut. Ya, di sini ya untuk menjelaskan banyak bagian apakah saya masih berpegang teguh kepada pendirian saya, di mana saya punya prinsip di dalam setiap keadaan yang terjadi. Ya, untuk tetap menjelaskan di banyak bagian dengan banyak kepentingan. Apa yang dikatakan dengan operasi Linux atau operasi perangkat lunak. Ya, ketika sebuah kejadian akan menghubungkan saya dengan banyak tragedi, intrik yang tetap menyisakan data dan fakta terkait dengan aktivitas yang tidak wajar yang dikatakan radikalisme. Bagaimana kaitannya dengan hukum adat setempat, kearifan lokal, di mana saya menjunjung tinggi adat dan budaya saya sebagai orang Dayak yang pada awalnya menjadi pilihan yang tidak ada duanya. Apa yang akan saya lakukan di dalam hidup saya, menjadi manusia biasa, punya perasaan, punya cinta, punya harapan untuk berbahagia dan sebagainya di dalam sebuah kondisi yang hampir tidak memungkinkan. Apa saya melawan kemustahilan? Tapi dengan hukum logika, semuanya masih bisa memantaskan banyak bagian untuk saya tetap ada, bekerja sama dengan potensi yang hampir ya melawan kemustahilan. Apakah memadai dengan cara berpikir saya untuk saya bisa menjangkau banyak aktivitas yang mengedepankan pendidikan, pelatihan, dan banyak bagian dengan keterampilan khusus. Orang dengan keterampilan khusus memiliki bagian dan kehormatannya terkait dengan jabatan atau pekerjaan yang bisa dikatakan dengan intelijen. Apa kategori tersebut akan membuat saya lupa bagaimana tentang intelijen dan bungkungnya atau akarnya atau pahamnya. Ya, secara adat, karena saya memegang kredibilitas hukum adat Dayak tidak tertulis yang hidup dan melekat, di mana saya akan membuktikannya bahwa saya hidup ya dengan sebuah tradisi yang terlindung, yang tertutup, yang terbatas, yang pada akhirnya akan terungkap dengan pemahaman bahwa saya adalah wujud dari apa yang saya kerjakan, dan saya adalah pekerjaan dengan hasil yang saya pegang, yang bisa saya klaim bahwa saya ada di tengah masyarakat terkait dengan hukum adat, hukum lama, cara lama yang masih beradaptasi dengan kehidupan bebas, dengan kehidupan masa kini, dan juga teknologi. Jadi bagaimana sebuah kejadian yang akan mengakhiri sebuah kisah untuk menemukan titik temu, yang menemukan kesepakatan dalam sebuah tindakan. Bagaimana kita hidup bermasyarakat yang tidak lepas dari hukum. Sekalipun saya mencetuskan, saya mengibarkan bendera merah, tapi saya sudah merdeka, tapi saya masih berjuang, masih ada penjajahan, diskriminasi, dan banyak hal buruk yang bisa terjadi, bukan hanya menimpa saya, tapi yang prioritasnya adalah Dayak, baik di pedalaman, baik pun di kota, bahkan di luar negeri. Yang intinya Dayak, yang dasarnya Dayak. Jadi di sini saya akan menceritakan sesuatu yang bersifat pribadi pada awalnya, tapi di mana banyak pihak yang kebetulan wajahnya bisa terdeskripsi tidak sengaja, mungkin memiliki kemiripan dengan sistem kerja saya. Apakah akan terjadi pelanggaran? Ketika saya hanya berhak memakai AI, tidak kenyataannya itu hanya AI, tapi bisa memberikan hasil yang hampir mirip sama persis ketika terjadi hal tersebut, bahwa peran yang ada di dalam AI saya adalah fiktif, olahan dari AI, hasil dari AI yang diarahkan dengan pemikiran dan kecerdasan AI. Saya hanya pengguna dan pengendali. Saya di bagian saya punya perangkat dan aktivitas untuk kepentingan saya. Bagaimana saya dengan peran pengganti AI, dengan hubungan dan estimasi berikutnya dalam perkembangan aktivitas saya. Ya, selain sebagai seorang kreator, konten kreator. Ya, di sini terkait dengan adat, saya akan memakai
bahasa, istilah, atau bahasa yang mengandung arti saya di dalam diri saya sebagai orang Dayak. Bagaimana operasi ini terjadi? Secara kenyataan, bersamaan dan kebetulan ketika sebuah operasi dijalankan. Ya, apakah ini yang dinamakan? Kata saya, apa ini operasi? Apa sabu? Sebagai titik temu. Sabu adalah tubak masyarakat. Sekalipun banyak pemakai, banyak pengedar yang beredar untuk merusak masyarakat secara luas. Jadi perang sabu terhadap sabu, bukan orang. Saya kategorikan menurut versi saya. Karena saya memiliki penanggulangan ya untuk para pemakai dan antisipasi untuk dampak buruk yang akan menimpa orang yang tidak terpapar oleh hal tersebut. Jadi di sini apakah saya katakan ketika perangkat saya menerima interaksi berapa dayang bubut ada operasi, saya katakan operasi apa? Linuk. Jadi jujur, ketika dengan kebetulan sebuah rumah terjaring dan akan menjadi target operasi, rumah saya juga menjadi target operasi, tapi bukan rumah yang saya diami. Paham? Saya punya home, kata saya. Saya punya home. Jadi siapa yang akan, saya tanya, saya lihat prosedur siapa yang akan datang. Jadi 2 orang laki-laki, saya katakan ini anggota Polri atau intelijen, jadi 2 hal yang berbeda. Atau Interpol, kata saya, orang yang dalam akademiknya. Ya, apa akademik kepolisian? Ya bukan lagi para mahasiswa, kata saya. Jadi saya katakan dulu, saya melihat dulu prosedurnya yang melakukannya tadi, bagaimana hubungannya dengan adat. Dia adalah tunangan saya yang meminta untuk nikah gantung. Ya silakan, kata saya, nikah, tapi kita kawin gantung. Memang sudah disepakati kalau proses seperti ini, berarti saya dalam proses nikah gantung, kawin gantung dengan masyarakat Kaltim, orang Kaltim, Pasmer Kaltim. Jadi di situ saya tanyakan lagi, ya tuduhan apa dulu ketika orang akan memasuki saya punya home, kata saya. Karena seorang itu bertanya dengan bahasa Inggris, sedangkan saya katakan saya orang Dayak, jangan berbahasa asing. Yang ibadi home, kata saya, ini home saya. Jadi ketika hal itu terjadi, saya tanyakan operasinya apa. Mereka mengatakan clean master. Saya rasa di dalam istilah Dayak ada sapu bersih, sapu rata, sapu jagat Dayak. Sapu maya, kata saya. Kalau saya punya home berarti ini sapu maya, kata saya. Kalau hanya dunia maya, ya nanti syuting filmnya Gundik yang dibintangi Luna Maya. Nah, cantik-cantik saya akan dijadikan Gundik. Saya tidak mau, kata saya. Jadi tolong atur orang yang datang. Potensinya maksudnya harus bisa mengimbangi, tidak melawan saya. Jadi ketika kejadian itu, bukan kata ini operasi tabu. Saya katakan, hal yang tabu tidak mungkin diungkap. Tapi saya akan ungkap kalau ini akan menyeret saya ya ke persidangan yang tidak layak, kata saya. Apa ini ancaman untuk dayang bubut? Saya memegang hukum tidak tertulis. Bagaimana kearifan lokal dan perlindungan hukum adat Dayak terhadap orang seperti saya, korban kecelakaan. Saya dayang bubut patah kaki, kata saya. Dayang bubut patah kaki. Pasti naik mobil. Tidak mungkin lagi saya jalan kaki. Kalau mengambil saya dengan potensi seperti ini, saya katakan, saya dayang bubut patah kaki. Minimalnya mobil yang jemput. Tapi bukan mobil polisi atau mobil rumah sakit. Bukan mobil jenazah. Bukan mobil patroli, kata saya. Ya saya pernah melapor, amankan, beri polis lain.
Jadi operasinya bukan clean master kata saya. Ingin menghapus data saya, perjalanan saya, metrik saya. Ya menutup bagian. Tidak dengan layak. Jadi ini apa operasinya kata saya. Linux punya saya. Operasi Linux milik saya kata saya. Saya yang program. Sapu bersih, sapu jagat, sapu rata. Di potensi saya. Lalu ini mereka mengatakan ini tabu, tangkap bubut. Saya katakan ingin menangkap bubut. Saya dayang bubut. Seandainya panglima perempuan. Lalu ada laki-lakinya datang dengan potensi tersebut. Ya dengan ancaman, ya jujur. Ini masih dicurigai mandau siapa yang bekerja kata saya. Saya juga pernah memesan mandau dari Kaltim, harganya 1 juta. Masih ya terjangkau oleh saya. Nah, dia hanya minta 1 juta. Tapi saya belum mempekerjakannya. Kalau seandainya berjalan, saya mengarahnya ke sana, ke Kaltim, bukan ke saya. Jadi ini ya di dalam tuduhan tersebut. Operasi ini menekankan saya, operasi tangkap basah katanya. Yang saya tahu operasi tangkap tangan, OTT kata saya. Dia mengatakan dayang bubur Anda tertangkap, operasi tangkap basah. 2 orang laki-laki tidak memungkinkan. Bahkan 3 orang laki-laki tidak mungkin menjadi pasangan Anda. Jadi saya melamar dengan cara ini. Kalau tidak saya tidak diterima. Ya saya tidak dengan terpaksa. Saya katakan saya punya keluarga yang akan mengurus ini. Ketika malam tersebut operasi tangkap basah. Ya masih basah di lidah. Saya bernegosiasi. Saya tidak mungkin menikah dengan 2 orang. Ini ada abang ada adik. Saya kembar kata saya. Jadi bagaimana operasi ini bisa dijalankan kata saya. Ya saya punya keluarga adat. Ya dia Dayak. Ya masih berurusan dengan Jawa. Katanya kalau Anda tidak mau bekerja sama dengan abang, kata abang ini, abang yang di Kaltim, kapasitas saya tidak bisa melewati Jawa. Sedangkan kita masih membutuhkan Jawa dalam kepemimpinan untuk presidennya Bapak Prabowo Subianto dan untuk Kapolrinya Bapak Listio Sigit. Jadi Anda harus gandeng dia katanya. Saya digandeng atau saya menggandeng kata saya. Kami masih bertengkar untuk mengurus ini. Saya mandau, dia mandau. Mandau perempuan, mandau laki-laki. Apa ada format kerja yang bisa menyatukan kami? Ya untuk memberi jalan tengah. Untuk menghantar ini ke RI. Saya katakan ini 17 Agustus. Tapi operasinya tabu. Berarti untuk 17 tahun ke atas kata saya. Anak-anak gak boleh ikut. Paling upacara kata saya. Karena ada medium yang akan membedakan para tokoh. Tidak hanya hadir di upacara bendera 17 Agustus. Jadi kami meminta untuk orang-orang khusus tidak akan hadir. Paham? Jadi tidak ada undangan arti ataupun undangan kenyataan untuk orang seperti saya. Saya saja. Saya. Jadi kalau tidak arti, tidak kenyataan, jadi potensi tadi tidak memungkinkan untuk keduanya, untuk saya. Karena kondisinya masih seperti ini. Jadi di mana operasi tadi? Ya sudah berlaku. Ya bagaimana saya dituntut untuk membayar? Jelas, keluarga besar saya ya yang menyelia. Dan kami juga tentu harus menerima pembayaran sebagai kontrak. Yang intinya kami juga membayar dan kami juga menerima dalam bentuk sama, tidak kurang, tidak lebih. Berarti seimbang. Jadi saya tidak hanya menerima, saya yang memberi, saya juga menerima. Saya membayar, saya juga dibayar.
Jadi sama, maupun dalam bentuk kerja, dalam bentuk ini uang basah bukan uang kering kata saya. Karena operasi tangkap basah. Berarti sudah memungkinkan, 3 orang tidak mungkin. Berarti ketika ada potensi, saya bayangkan. Seandainya saya orang yang tidak mampu tapi duduk di potensi ini, berarti ada keluarga besar saya yang sudah bersatu seluruhnya. Bukan hanya di Tumbang Titi, berarti seluruh provinsi, seluruh kabupaten untuk membantu saya. Bagaimana cara mereka membantu? Saya bayangkan lagi. Saya duduk seperti ini karena seluruh keluarga besar atas nama Dayak Mangkok Merah berkerenah. Tidak mungkin saya mampu seperti ini kalau tanpa bantuan mereka. Yang saya mampu, ini uang yang saya keluarkan untuk kerenah saya. Batasnya di sini, di sini. Habisnya segini-segini. Tapi yang segini-segini, saya akui, saya ucapkan upgrade untuk seluruh Mangkok Merah, seluruh Dayak. Seluruh, bahkan sampai ke luar negeri. Untuk berkerenah dengan hal ini. Berarti saya ada di basis Dayak secara keseluruhan. Dengan cara Dayak, Mangkok Merah, Dayak. Itu yang saya maksudkan. Tapi ketika seorang lawan duduk bisa menjadi siapapun, tidak mungkin dia sendiri tanpa potensi untuk membongkas arti saya, membuka arti saya. Dia mungkin orang biasa, tapi di balik layar tetap ada kerenah yang tidak main-main. Harganya tetap miliaran. Kalau mendirikan potensi tetap memakai orang banyak. Ritual yang hebat. Sama seperti saya. Saya tidak mungkin. Saya pun di tahap ini tidak merasa hebat. Tapi rasa syukur saya luar biasa untuk seluruh masyarakat Dayak. Jadi wajar ketika potensi Dayak di diri saya hidup. Saya bangga-banggakan. Dayak tidak membunuh saya dengan saya mengaku Dayak. Dayak tidak akan menghukum saya. Karena potensi saya siaran. Membela hak saya. Melindungi hak saya. Sekalipun keburukan lebih banyak menimpa diri saya. Sampai tahap ini. Saya tidak malu. Tapi saya akan menjadi malu ketika menjadi Dayak yang tidak mampu menjelaskan apapun. Tidak mampu berjuang. Untuk diri saya. Jadi bukan berarti Dayak yang lain tidak. Udah potensinya berbeda. Mereka di bagian komponen yang disatukan. Tidak mungkin saya bisa berdiri seperti ini. Tanpa kekuatan, tanpa dukungan masyarakat Dayak. Baik yang hidup, baik pun yang mati. Makanya saya katakan saya cangkir bangir. Cangkir bangir hidup, cangkir bangir mati. Mangkok putih, mangkok merah. Jadi di sini saya tegaskan. Jadi bayangkan, saya bukan siapa-siapa, tapi dengan kerenah ini luar biasa saya bayangkan. Keluarga besar saya bertumbang kerbau, bertumbang sapi, bertumbang kambing, berpotong ayam, berpotong babi. Belum lagi bebuang, belarung, betiwe, beruat untuk saya. Masih dikerjakan. Masih dilakukan sampai detik ini. Apa saya akan menghitungnya, memamerkannya? Lalu bagaimana orang yang menyerang saya? Duduk sebagai potensi apa? Terus mencari kekurangan saya, kelemahan saya, terus menghinakan saya, membandingkan saya. Saya bukan wanita hebat yang bisa digoyang atau menggoyang. Menjadi kembang goyang. Gugur arti saya sebagai kembang yang gugur di arti orang. Gugur sanat saya sebagai orang Dayak. Gugur pendemongan saya sebagai orang Dayak yang diperangi. Tapi di sini saya bisa gugur. Tidak masalah, tapi bertempur. Nah, layaknya veteran. Layaknya pahlawan. Di sini hal yang paling kecil, yang paling miris. Bertahan untuk hidup, untuk makan. Jadi hidup untuk makan. Hanya sekedar makan, tidak untuk yang lain lagi. Makan untuk hidup. Berbicara, ngomong. Meneruskan perjalanan. Toh masih sesakit ini. Masih sesulit ini. Apalagi mendekati 17 Agustus. Hari kemerdekaan kita. Semakin enggan, semakin malas.
Ya bagian yang berbahagia tidak menghalangi, sudah tradisi, sudah menjadi bagian. Tidak mengapa, tidak masalah. Tapi di sebagian orang seperti saya dan kebanyakan mungkin ya lebih sedikit interaksinya. Tapi ada, itu bukti bahwa masih ada. Ya, jadi di sini saya tegaskan ketika hal ini terjadi, berarti sudah jelas. Ya, operasinya sudah terjadi. Semuanya ketangkapan. Bagaimana potensinya bekerjanya. Yang bujang laki orang, dudanya. Ketiga. Semuanya dibutuhkan untuk sampel. Ya dengan potensi di bagian mereka masing-masing. Bagaimana dengan pahamnya? Pekerjaan adalah istri pertama. Pekerjaan adalah suami yang pertama. Jika saya bisa bekerja sama dengan hal tersebut, kalau dimungkinkan, kalau dipantaskan, semuanya bisa tidak layak. Ketika tidak ada kelayakan, layak, laik, atau luncur, lalu apa yang terjadi? Berarti dua bagian akan menarik potensi ya berdasarkan kepentingan. Ketika kita kembali ke pekerjaan kita, di mana kita terikat. Orang perusahaan, orang pemerintahan, tentara, TNI, masyarakat sipil, ya pengusaha, ya pekerja lepas, dan sebagainya. Apa yang mampu menyatukan kita? Ya di sini saya kembali kepada suku saya. Suku Dayak. Dayak Punan yang sudah disatukan dalam ikatan besar Dayak Mangkok Merah. Jadi saya rasa cukup jelas. Jadi apapun yang terjadi kepada diri saya, keluarga saya masih membenahi saya. Dengan hukum adat Mangkok Merah yang tidak tertulis. Berarti masih ada kearifan lokal, keseimbangan. Saya adalah salah satu contoh yang tetap melawan penjajahan dalam bentuk apapun. Jadi saya masih ya memiliki kepercayaan yang kuat terhadap hukum adat Dayak yang hidup, yang berkembang di bumi Borneo. Jadi ini penegasan yang saya buat hari ini. Tidak menghentikan siapapun untuk beraktivitas. Selagi tidak mengganggu saya juga. Seandainya pun tersenggol, berarti saya tetap akan memberikan penjelasan di mana bagian saya ambil dengan potensi saya. Bagaimana orang akan mengambil potensinya tentang dirinya atau tentang diri saya. Dan masalah apa yang mungkin bisa mengaitkan saya dengan banyak orang. Mungkin akan selalu diperjelas dan dipertegas. Oke, saya rasa cukup sekian. Adil kata lino bacur min ka surga basengat kaju bata. Arus.